Oke, Syaki, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak overwhelmed gitu karena di kepala tuh terlalu banyak informasi gitu? Karena kita kan kalau scroll sosmed nih sekarang munculnya banyak banget berita yang gosip-gosip, terus hoax gitu. Alhasil ya sebenarnya itu tuh nggak penting juga buat kita. Iya sih, aku ngerasa akhir-akhir ini aku tuh kayak overwhelmed gitu karena banyak banget kan tuh informasi-informasi negatif yang membumbui atau meracuni pikiran anak-anak muda gitu seumuran kita. Apalagi kan seperti yang kita tahu tahun 2025 ini tuh banyak banget tentang isu-isu pernikahan kayak KDRT, perceraian, perselingkuhan yang itu tuh gak jarang bikin anak muda tuh jadi takut gitu buat nikah karena informasi itu. Iya benar banget sih karena kalau kita ngelihat ya zaman dulu tuh kan kita dapat info-info gitu cuma dari TV atau bahkan dulu banget tuh cuma dari koran gitu terbatas banget. Kalau sekarang kan beda banget ya. Sekarang di sosial media juga ada macam-macam dari berbagai akun kita bisa dapat informasi-informasi itu. Kita juga bisa dapat itu semudah itu gitu, kita bisa dapat informasi itu dengan mudah. Kita bisa share informasi itu kemana aja, bisa like gitu, kita bisa komen di situ, gimana nggak overwhelm gitu ya, karena ternyata informasi-informasi yang banyak itu tuh emang bikin kita jadi overthinking loh, dan bingung juga ya akhirnya gimana ya caranya supaya kita tuh nggak overthinking, karena ya kita nggak bisa nolak info-info yang datang itu kan, pasti muncul aja lah di FYP gitu kan. Menurut kamu gimana, Sakti? Iya sih, benar banget tadi kata yang Kak Andin bilang, kalau kita tuh nggak bisa menghindari atau menolak si informasi itu. Karena kan sekarang zamannya digital ya, yang mana informasi itu beredarnya cepat banget. Nah, menurutku, kalau kita tidak mau overthinking ketika mengolah informasi, kita tuh harus punya filter dalam mengelola atau menerima si informasinya. Nah, filternya tuh apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena yang pertama, kita semua pasti tahu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup seluruh manusia gitu. Terus yang kedua, nilai-nilai atau value yang ada di Al-Quran itu sudah disesuaikan sama kita loh sebagai manusia gitu, sesuai fitrah, kemudian sesuai dengan apa yang Allah ciptakan juga gitu untuk manusia. Kemudian yang ketiga, ya Al-Quran tuh mutlak kebenarannya gitu. Masa sih kita meragukan Al-Quran? Kalau kita meragukan Al-Quran berarti kita mengingkari dong gitu apa yang sudah Allah firmankan gitu, apa yang sudah Allah perintahkan. Ya emang bener sih, kenapa harus punya filter dan kenapa filternya itu harus Al-Quran, karena emang nyatanya ketika kita ikut standar orang, standar manusia, akhirnya kita justru terpaku sama ekspektasi mereka, terus kitanya capek sendiri ngejar standar yang mereka tetapin gitu. Ternyata emang ya kita harus balik lagi ke pencipta kita gitu. Toh pencipta kita udah ngasih kita petunjuk tuh, Al-Quran gak cuma buat kita baca tapi emang buat kita terapin juga. Nah ya menurut aku kurangnya muslim sekarang saat itu tuh ya itulah, kita jarang banget nerapin Al-Quran itu sendiri di kehidupan kita, padahal kan ya Allah menurunkan Al-Quran itu kan ya untuk jadi petunjuk kehidupan buat kita gitu, nggak cuma buat kita baca doang tapi emang buat kita terapkan juga selama keberjalanan hidup kita. Ya bisa kita lihat lah ketika kita nggak pakai Al-Quran sebagai filter gitu ya, kayak yang tadi Syakti sebut, kasus-kasus yang ramai akhir-akhir ini, misalkan selingkuh atau KDRT. Nah kalau kita pikir kenapa ya orang bisa sampai selingkuh, orang bisa sampai KDRT, karena uh, ternyata mereka emang gak mikir, mereka lupa gitu tujuan awal mereka menikah tuh apa gitu. Mereka lupa ketika mereka udah berakad untuk suatu pernikahan ya mereka harus bertanggung jawab atas akad mereka itu, ya nggak sih? Iya benar banget, dan kerasa banget gitu ya sekarang orang-orang tuh pada mengikuti hawa nafsunya saking gak ada filter gitu mereka dalam menerima atau mengelola informasi gitu. Akhirnya ya udah mereka cuma ngikutin hawa nafsu yang kebanyakannya tuh menjerumuskan mereka ke jurang kemaksiatan, ke jurang dosa gitu.
kayak tadi tuh gitu, selingkuh, KDRT, itu aku nggak kepikiran sih, kayak kok bisa gitu ya, perjanjian seagung itu, sesakral itu, bahkan Allah nyebut di Al-Quran juga misakon golilo gitu, perjanjian yang agung dilecehkan gitu, dinodai dengan perilaku yang tidak etis gitu, selingkuh dengan mengkhianati. Itu aku nggak kebayang sih sekena mental apa gitu pasangannya, apalagi itu zalimnya bukan sama orang lain lagi, tapi sama pasangan, sama ayah atau ibu dari anak-anak dia sendiri gitu. Nggak kebayang sih sehancur apa mental pasangannya gitu. Iya benar sih, karena kita tuh harus ingat ya, karena ketika kita berakad gitu ya untuk pernikahan itu kan, kalau dari sudut pandang laki-laki, berarti laki-laki tuh ngambil tanggung jawab pasangannya perempuan dari bapak perempuannya gitu kan. Kalau perempuan ya berarti dia udah berjanji bakal taat sama suaminya. Nah, ketika mereka melanggar itu di pertengahan, ya artinya mereka tuh emang dari awal nggak ada tujuan pastinya nggak sih nikah. Berarti emang ya pentingnya filter Al-Quran tadi itu adalah kita jadi tahu gitu tujuan kita untuk berkegiatan atau untuk sesuatu tuh apa. Karena misalkan kayak nikah tadi gitu, ketika kita lupa kalau tujuan nikah menurut Allah itu apa, ya jadinya di pertengahan kan rusak gitu aja ya perjanjiannya itu tadi. Dan ketika seseorang udah melanggar perjanjian atau merusak perjanjiannya aku itu tadi, itu nggak mudah gitu buat mengembalikannya. Sekalinya dimaafkan pun pasti tidak akan seharmonis dulu lagi gitu, karena pasti ada sisa-sisa trauma, marah, bahkan mungkin perasaan-perasaan negatif lainnya yang malah menyelimuti rumah tangga itu. Iya benar sih ya, akhirnya kita balik lagi ke fakta bahwa kita tuh emang nggak bisa nolak ya banyaknya informasi-informasi yang datang ke kita gitu, tapi emang kita perlu filter gitu untuk menyaring informasi itu, karena ketika kita nggak punya filter, kita malah jump into conclusion, akhirnya kayak tadi banyaknya perselingkuhan, banyaknya KDRT, jadi bikin kita mikir ya udah nggak usah nikah gitu, marriage is scary gitu, ngapain nikah, ngapain kita bertanggung jawab sama pernikahan gitu kan, takut banget, nggak usah nikah lah gitu. Akhirnya kita lupa gitu bahwa di antara itu semua tuh ada prosesnya gitu. Kalau kita punya filter Al-Quran, kita bakal sadar bahwa oh kalau aku nggak mau punya dampak-dampak negatif seperti kasus-kasus yang kita dengar itu, aku harus mempersiapkan diri dengan lebih baik, aku harus mencari pasangan yang benar nih, sesuai dengan visi atau tujuan aku menikah tuh apa, kayak gitu. Karena ketika kita udah tahu nih kita nikah itu untuk apa, kita atau nggak usah nikah deh, misalkan kita berkegiatan itu untuk apa, ya akhirnya kita kan bakal tahu gitu nanti jalannya mau kemana aja, terus kita harus ngapain aja, kayak gitu nggak sih? Iya benar banget, karena ya balik lagi, sesuatu itu nggak akan ada nilai pahalanya kalau nggak diniatkan karena Allah gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah, proses, dan jalan apapun yang kalian ambil, biar Allah meridhai kalian. Betul. Jadi dari obrolan kita tadi nih, kita jadi dapat kesimpulan ya, kalau emang ya dengan apa ya, maraknya sosial media, terus emang di era-era yang nggak bisa kita hindari ini, emang kita tuh nggak bisa nolak banyaknya informasi yang datang ke kita gitu, tapi kita harus punya filter tadi. Nah, filternya itu apa? Ya Al-Quran, karena balik lagi tadi kan Allah itu kan sebagai pencipta kita udah nyiapin nih petunjuknya. Jadi kita harus pakai Al-Quran itu sebagai filter, harus diinstal gitu ya istilahnya. Karena kalau misalnya kita kebanyakan informasi tanpa filter dari Al-Quran, itu malah jadi beban. Tapi kalau Al-Quran udah terinstal di pemikiran kita, itu jadi buat bahan bakar, buat bertumbuh dan berkembang. Betul. Karena hidup bukan soal seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa bijak kita memakai apa yang kita tahu. Dadah.